Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 34, yaitu 13 baris dari bawah ke atas. Paling ujung. Maka seyogianya sebaiknya. Kita mulai situ tuh sedikit. Nasihat para waliullah termasuk Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Maka seyogianya bagi raja-raja, bagi para pemimpin. Nasihat ulama, nasihat para aulia, nasihat orang-orang yang hatinya unik dengan Allah, nasihat orang yang tidak ada punya kepentingan, nasihat orang yang ingin hendak selamat. Apa nasihat mereka kepada para pemimpin, para pejabat? Yaitu adalah pemimpin tadi, raja-raja tadi, atas jalan para sahabat. Baca bagaimana Sayyidina Abu Bakar memimpin, baca bagaimana Umar bin Khattab memimpin, baca bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan memimpin, baca bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah memimpin, baca bagaimana Sayyidina Hasan memimpin, baca bagaimana Sayyidina Husain memimpin, sampai ke bawahnya baca para pemimpin yang setelahnya dari tabi'in, termasuk yang kita disebut di sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baca sejarah itu terulang. Kalau kita Pak EB hendak membuka lembaran sejarah, bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Nah itu nang bermasalah saja. Ya para nabi itu memang kayak itu Pak EB. Ulama itu memang digisik-gisikkan. Ulama itu memang digisik-gisikkan. Ada ulama itu yang digisik-gisikkan, ada yang digisik-gisikkan. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud? Bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun? Itu yang berseberangan tuh. Terulang terus. Nah, lalu para aulia, para ulama, jalan sahabat. Di ketika Rasulullah meninggal dunia, nah ulun sedikit bicara sahabat. Rasulullah meninggal dunia, bingung para sahabat siapa yang akan memimpin pelaksanaan untuk jenazahnya Rasulullah. Di ketika itu Sayyidina Ali sama Siti Fatimah Zahra, istri beliau, di samping jasadnya Rasulullah sudah wafat. Lalu di luar pelantikan Sayyidina Abu Bakar yang dipilih sebagai pemimpin. Sepakat semua, minta maaf, sepakat semua, akur. Memang ada calon Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini mertua juga, Sayyidina Abu Bakar mertua juga. Umar bin Khattab disayangi oleh para sahabat di masanya. Sayyidina Abu Bakar pun disayangi oleh para sahabat di masanya. Sama-sama, minta maaf nih, sama-sama orang yang disayangi di masanya. Maaf adik-adik, kita mencari pemimpin itu nang disayangi, jangan nang dimuari. Nah ya, apalagi ini kita nih bisa sambatnya guru ini kitabnya ini yang disayangi. Berarti kalau dipilih disayangi, selesai. Apabila dipilih disayangi, itu aja sudah dipilih, sayangi. Ini pemimpin kita sayangi. Ada connect, ada hubungan, interaksi antara bawahan dengan atasan. Itu penting tuh. Memang kayak itu.
Imam aja nah Bapak Ibu, imam. Dia mau opangnya ngomong langsung, boleh disuruh juga. Setelah jadi imam, ulun kepentingan untuk jamaah, bukan kepentingan untuk yang memilih. Alhamdulillah. Ulun ini diminta oleh panitia untuk pengajian. Awal-awalnya kan kayak itu. Lalu disuruh jadi imam. Apakah ulun jadi imam ini kepentingan untuk menyuruh atau kepentingan untuk jamaah? Untuk jamaah. Berarti kalau sudah memimpin untuk rakyat, untuk masyarakat, bukan untuk partai lain. Nah, kenapa pulang? Ini agama. Masa kita kadang mau diatur agama? Agama memang seperti itu. Nggak bisa diatur partai lagi, nggak bisa diatur oleh kepentingan lagi, nggak bisa diatur oleh relawan lagi, tetapi hubungan tetap baik aku dimiliki oleh masyarakat walaupun lewat partai. Itu yang benar. Nah, apabila sudah kepentingan, ada kepentingan, ada lagi kepentingan untuk semua orang, maka perjalanan memimpin itu ada salah. Pasti. Lebih masalah ada tuh kepentingan, yang bukan untuk orang banyak. Nah ini kan sahabat Pak Ibu, orang apanya sahabat nih? Didikan Rasulullah. Umar bin Khattab disayangi, Sayyidina Abu Bakar disayangi. Umar bin Khattab mengisyaratkan, kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar orang yang pernah menjadi imam di ketika masa Rasulullah masih hidup. Dia layak menjadi pemimpin kita. Bagus. Bagusnya. Itu kalau mau kita dinasihati agama. Bukan dinasihati ulama. Ulama itu agama juga. Nasihatnya dari agama juga Pak Ibu. Jangan tersinggung jadi ulama nasihat ulama. Selama ulama itu kuat berpegang dengan agama. Ulun rancak dia kalau ceramah-ceramah Isra Mi'raj lah maulid lah. Bujuran, ulun buka aja di sini. Guru Udin tolong sampaikan ini. Ada. Ulun tahu. Apabila ulun menyampaikan apa kehendaknya supaya mulus kepentingannya. Nama nyumbang sapi 2 ekor teguri ulun karena ulun mencalonkan diri dulu ya. Berarti ulun kampanye lah. Masa Udin kampanye jadi juru ulun? Enggak. Ada. Apabila ulun dipaksa pulang. Bisa ulun jadi ulun tinggalkan bisa ulun. Kita mah kekerasan juga ulun kalah pasti. Mundur aja sudah, mengalah. Apalagi musim-musim orang calonan biar dia ada tuan guru, makanya Guru Zudi almarhum Guru Zudi waktu sidin itu Pak Ibu di Banjarmasin. Nah ini orang-orang akhlak. Guru Zudi ini orang akhlak luar biasa. Waktu musim kampanye sidin beli kalabio, sini asli uang kalabio, sangatnya melompat di tengah perumahan. Betupi nang kayak ada nama guru di sini ada murid ke Banjar aku diam di situ lahirku di sini apa nama tak jadi gak ada masalah lawan uang nih jujur juga musim sidin masih musim di situ karena sudah tentu damai nyaku Banjar masih pulang sementara musim aku beli dulu kenapa hubungannya berfoto di sini anak karena aku di spanduk situ kasihan aku ujian kepanasan jadi hati banyak itu Guru Zumi culin ini bukan alam itu kan kalau sudah dipilih sayangi. Nah itu penting karena hasil dari yang apa kita memilih sidin terpilih sayangi. Maaf
Jangan dicari-cari jalan supaya sidin ada jadi memimpin lagi. Nah, ini ada hiri dengki pulang di sini. Jangan dicari-cari jalan. Ujar orang berusongai itu Pak Ewe hendak mermak apa aja orang. Hendak mengaipakan lalu cacat. Sudah dipilih-pilih aja. Jangan dikudeta, jangan didoakan. Ada nyaman-nyaman memimpin jadi imam di Manggar ya, mengatakan ayat maafkan nafas. Ayo, ada sembarangan bang. Mengatur huruf, tajwidnya, sifat hurufnya, qalqalahnya, matnya. Ya berat Pak Ibu. Kalau pian mengerti tajwid, aku berat. Semua tajwid terpakai di ketika membaca Quran. Ingatan Bapak Ibu, fikihnya, tajwidnya, khusyuknya dijaga. Memimpin orang banyak berat. Tapi mudahan dengan berkat kita nanti kayak ini yang Pak Ibu, mudahan kita mudah masuk surga. Itu jeniat jadi nang lain. Pian kalau cita-cita anak masuk surga itu datang paling hebat. Anak masuk surga jalannya ridho Allah. Nah lihat, lalu naiklah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar ini jadi khalifah Pak Ibu, membasmi, menumpas nabi-nabi palsu. Kan sejarahnya jarang terulang nih, kecuali kita membaca tarikh tentang para sahabat. Ada di Yerusalem itu namanya Tarikhul Khulafa. Yerusalem, pelajaran sejarah itu ada di Yerusalem. Tarikhul Khulafa ngarannya. Sejarahnya para khalifah. Beliau itu pun meninggalnya sakit, tapi penyebabnya diracuni, Mbak. Diracuni oleh orang Yahudi. Nah, karena pemimpin-pemimpin yang dihiri orang yang sulit, dikong-kalingkong sulit, ini kita racuni. Nah, diminum macam-macam mah. Anda kena kecubung di situ. Itu pasti Bapak Ibu bahiri dengkian itu pasti. Rasulullah aja ada mujala-mula kurang apanya mulianya Rasulullah. Itu pasti sudah pemimpin itu. Menumpas nabi-nabi palsu, ngaku jadi nabi, menumpas orang yang ingkar berzakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, perang Yamamah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, banyak penghafal Quran meninggal dunia. Nah, itu Umar bin Khattab baik hubungan dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini bagusnya. Bagusnya. Orang yang berpengaruh. Kalau ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar, kumpulkan Quran. Gimana Quran setelah masa generasi kita kalau Al-Quran tidak dibukukan? Banyak penghafal Quran meninggal dunia. Karena para penghafal Quran banyak yang berperang. Zaman itu zaman keemasan, zaman yang luar biasa bagusnya. Orang-orang berkualitas ikut berperang Pak Ibu. Akhirnya disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab jadi khalifah. Apa tugas Umar bin Khattab? Keadilan, pemerataan. Tugas Umar bin Khattab adil. Di antara kelebihan Umar bin Khattab, tengah malam tuh Pak Ibu keluar. Ingatlah nih, suranganan. Tidak usah membawa wartawan karena viral. Sendirian keliling seluruh wilayah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah ini nih kita mudah menakib sahabat yang pagi ini berkah kita semua, amin. Ini wali-wali ke atas pada wali lagi. Ini sahabat itu di atas pada wali. Sahabat di atasnya para aulia. Setelah sahabat baru muncul para aulia. Sahabat orang yang didikan dan melihat Rasulullah langsung. Kalau para aulia paling-paling bermimpi biasanya nabi. Nah itu tuh.
Akhirnya Umar bin Khattab mengontrol. Ada orang yang Umar bin Khattab mendengar tangisan anak-anak tengah malam di keheningan malam. Kita singkatnya menceritakan ini karena sudah diceritakan juga di mana-mana. Mengingat kembali. Lalu dimasuki oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua. Kenapa maka anak-anak nangis? Kelaparan. Ada rakyatku kelaparan. Nah, terkejut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tegas tapi hatinya lembut. Itu apa yang dimasak? Batu. Supaya anak-anak dia tenang melihat yang akan dimakan nantinya. Nangis. Tertidur. Gimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Nah, bagus nih. Padahal seorang orangnya. Gimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Rakyat jelata ini ngomong apa adanya. Nah, ini rakyat nang kada tahu di politik ini nang ngomong nih. Tahu di politik kepintaran kebanyakannya. Nang kada tahu di politik ini ngomong. Umar bin Khattab tidak tahu rakyatnya ada yang kelaparan. Dia di istana aja diam. Dia enak di istana, nggak tahu rakyatnya seperti ini. Tangis Umar bin Khattab. Untuk Umar bin Khattab, aku kena nasihat orang yang ada tahu kepentingan. Keluar Umar bin Khattab, bawa dari istana, rombonglah gandum sekarung. Penjaga terkejut, kenapa khalifah ini dibawa oleh Umar bin Khattab. Bahasa kita tuh ada pakai apa kan gojek kan. Mau ini sarabanya sudah pesan-pesanan lo. Dibawa, diandak di pundak, menuju ke tempat itu. Berapa kilometer apa dulu? Kada ada tetangga dalam kita berapa kilometer pokoknya. Mengenanya zaman bahari kan rumah jauh-jauh. Ada kayak sekarang rumah anak berdekatan sudah. Ada yang satu dinding. Yang bangi tetangga nggak melihat mah. Di sebelah makanan kalinya. Nah lalu menyerahkan. Penjaga itu ada apa ya khalifah? Saya yang kemana mengarahkan? Dia tahu ini tanggung jawab saya. Beratnya. Diam, tanggung jawab saya ini kepemimpinan di bawah kepemimpinan saya. Saya bertanggung jawab dengan rakyat saya. Langsung juga. Diam, jaga itu ngomong. Letak. Ibarat kita ini ada kartu dalam kita tuh. Apa biasa orang tuh. Atau apa mudah menuju ke istana itulah. Nah ini besok temui Umar bin Khattab. Bawa ini kartu. Nah itu pulang. Kadang memberitahu identitas siapa ada. Akhirnya bahasa kitanya dapatlah ibarat kurang mau di bansos. Bansos kemarinnya ada salah kalau contoh-contoh ini bansos ngarannya. Nah, di antara yang perlu dibantu dari rakyatku, kamu langsung menghadap, langsung penjagaan bingung. Ini kartu bahasa kita kartu sakti ini. Ada orang yang gugat ini tanda tangan Umar bin Khattab langsung dapat. Umar bin Khattab langsung yang meneliti. Contoh itu Pak Ibu luar biasa. Kemudian meninggal Umar bin Khattab luar biasa adilnya tegasnya dibunuh orang waktu jadi imam sampai subuh. Nah hati-hatilah mungkin ada aneh-aneh tuh. Hendang sana kana kan ada di video-video tuh imam ditusuk orang dari belakang. Jangan dilihatkan kasihan sih di. Ada bapak aja Allah Maha melindungi. Nama nggak dia. Nah itu tuh Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Memimpin Sayyidina Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah. Ini bukan kekeluargaan. Kalau kekeluargaan Rasulullah yang ini Rasulullah sudah wafat. Tapi orang yang teristimewa di antara sahabat di zaman itu yang paling unggul di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan.
Ini orang yang disayangi Rasulullah. Dua anak Rasulullah dikawini oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Digelar dengan Dzunurain, wafat Ummu Kalsum, maka dikawini lagi oleh Sayyidina Utsman bin Affan Ruqayyah. Ini hebatnya Utsman bin Affan. Di kepemimpinan beliau banyak juga masalah-masalah. Disitulah mulai awal-awal fitnah, terjadi gesekan-gesekan. Nah ini nih. Akhirnya dibunuh juga beliau di rumah waktu membaca Quran. Ya, orang mulia jadi dibunuh. Meninggal lagi Utsman bin Affan, muncul Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah ini nih, Sayyidina Ali berangkat dari rumah menuju sembahyang subuh, tebas orang leher kena pelipis, kepala pecah. Sayyidina Ali kena pelipis, tebas orang leher dari belakang. Kena apa, hendak menebas, kena kepala, pelipis kena pecah kepala, meninggal dunia. Naik lagi Sayyidina Hasan, diracuni istri, maaf ibu-ibu, diracuni istrinya. Sayyidina Hasan itu cucu Rasulullah itu diracuni. Suami ini sulit dipengaruhi orang istrinya. Nah ini ibu-ibu, hati-hati buat membesi laki itu, orangnya berprinsip, disayangi ya laki itu. Jangan kekerasan abahnya nih, sakit barangnya. Jangan didukung gue laki pian tuh kalau ingin mengerjakan kebaikan tuh didukung. Inya punya prinsip gue, dukung inya, doa akan inya, berikan semangat inya. Ada bapak abahnya tenang, ulun selalu besar bersamamu. Nyaman sedikit. Ya, angka ini piannya abahnya banyak musuh, sakit piannya kena banyak musuh, pukuli orang ulun gak tahu lah. Ya, itu mendoakan yang baik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meninggal dimutilasi di Karbala. Terus sampai ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah ini. Lalu ada nasihat. Dan salaf itu orang-orang terdahulu. Di bawahnya sahabat. Namanya tabi'in. Salaf itu di bawahnya sahabat 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Namanya salaf. Ia masa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hanafi ini, di masa Imam Hanafi siapa apa pemimpinnya? Ada gesekan juga Pak dengan pemimpin. Sempat Imam Hanafi di penjara. Ini penting juga tahu. Imam Maliki di masa kepemimpinan, ulun lupa siapa pemimpinnya waktu itu, sempat dia di penjara. Imam Syafi'i sempat dia di penjara. Imam Hambali sempat dia di penjara. Karena kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan agama. Nah, para ulama yang menyampaikan hukum kadang-kadang terjadi benturan, bahkan dibenturkan, video CD diedit Quran, akhirnya dipanggil. Biasa sejarah terulang. Ini yang dahulu-dahulu yang salihin ridwanullah alim ajma'in, ikuti orang-orang terdahulu dan mengikuti dengan mereka itu pada perbuatannya. Ikuti akhlak-akhlak orang-orang yang salih yang dahulu-dahulu seperti para sahabat Rasul, para pemimpin setelah sahabat. Dan perkataannya, nah perkataan-perkataannya para pemimpin di zaman dahulu, dan kelakuannya, nah kelakuan para sahabat dan salafus salih di zaman dahulu yang memimpin. Maka orang, nah ini di sini nih, maka orang yang menyalahi pada yang demikian itu, nah, kalau berbeda, kada sesuai dengan akhlaknya para sahabat, kada sesuai dengan akhlaknya para pemimpin setelah sahabat, kada sesuai.
kayak apa? Tiada mustahil, yakni tiada jauh daripada binasanya, hancurnya. Bahasa kitanya tambah cambuk, tambah ribet, tambah ruwet, tambah masalah. Nah ini nih yang kita agak sulit. Dari awalnya sudah kayak itu, kayak apa? Dari awalnya sudah kayak itu, bermasalah lagi semua. Ini memang Bapak Ibu kalau sudah dari atasan, maaf ada masalah, bawahnya itu alih benar dia. Contoh aja nah, contoh. Kita di waktu ulun memimpinlah di asrama tuh, disuruh guru di Guru Sukri. Din pon ikam awasiakan asrama Almanar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak orangnya nih. Satu asrama itu bisa 500 ya. Tingkat 2 penuh, 2 panjang. Nih, Anda ini tahu. Ya Allah, beratnya ulunnya. Maka Pak Ibu macam-macam manusianya nih. Biasanya orang aman tayo yang mencari semua. Ini ada macam-macam orang. Ada orang Aceh, ada orang Andaman, Barabai, Rantau, Amuntai, Tanjung, Obisko, macam-macam. Kalteng, Kalbar, Altara. Ikam lillah. Ikam jadi imam. Nah, disuruh guru. Jadi imam ikam. Jadi imam. Setelah jadi imam, tiap 5 waktu itu, tapi juga asal guru Sukri. Maghrib isya subuh. Karena keingatan Pak Umar bin Khattab, ada tegas juga ulun dia. Berajia ulun malam 7-9. Ngarang bubuhan pundukan ini kenapa maka ribut, sakanya bubuhannya Pak kenapa nggak ini nih. Mana ketawaan, kebelah kalah minumnya ada secanggih, secirat. Belum pundukan ini, secirat, kenapa ada bukan coba. Ketawaan, ribut. Guru Sukri kan ada marahnya ya sama tuh dekat. Nah ribut, apaan buahnya ribut. Benar kalah. Tawaan buahnya. Bakami buahnya. Maka bakaminya memberi muar dia baik ada di sungai, di pembasuhan piring, nang ke bawah, di bawah tahu lah tahu ya. Mak jadinya ini daur nek. Nang di bawah ini pulang ada ini apa-apa. Berbau kasihan cowok buahnya bakami. Di pembasuhan piring nang ada napa namanya. Ulun tadur bagaimana? Sadang buahnya, sadang. Ayo sadang. Ayo satu mat lagi, sadang sudah. Ikan kami di sini berbau di bawah. Ini pambungan banyak ke bawah. Nang di bawah lantai dasar di situ kan ini pipanya ke bawah. Paralonnya nih berbau kawan. Walaupun ada banyu-banyu gitu tapi berbau kawan. Ayo sadang. Sadang sampai yang gitu. Ayo satu mat lagi. Nah, termasuk catatan ini membangkang nih. Sebab kalau ulun tegas berbahaya ya ulun. Nah ya ulun nih. Aku kan tahulah ancaman kalau guru datang atau bakajutan maraji aku tahu urusan. Mun ada sih din kita malah lawan. Kali kalau nih. Terus jalan macam-macam. Ada pulang lipat berdong pulang. Jam 9 setengah 10 jangan ribut. Kalau hendak membaca buku, baca kitab, belajaran itu ribut jangan. Ini jam kurang istirahatan. Kasihan santri seolah aturannya kayak itu. Nah, berdong macam-macam. Maka bagian tuh pulang kata itu memimpin.
Jangan. Nah, sedang sudah. Tuh jam 15 menit lagi selesai. Terus sampai almanar berapa, 3 ke 4 kah? Anda punya parang banget ya. Gara-gara menagur itu parang. Nah, gak usah ikam ini. Lalu ulun curhat. Kita juga ulun curhat bangun. Ulun bahaya rasa-rasa. Orangnya beringas. Ikam itu aja catat selesai kamar berapa, ikam lewat menyamar ikam tahilalat dia menakan dulu selesai kena laporan apa dan apa jalan ke sana. Kayak itu tuh kan bagus tuh. Jakanya ulun tenang lawannya aman, tempun dungi. Nah iya kamu nih kamu ada amanah ulun. Hanya kesimpulannya macam-macam. Pas jar ulun kamar anu tingkat di atas almanar sekian, bubuhannya ribut. Oh bisa berdomba itu atau panco atau apa-apa di dalam. Ya, ayo catat sedikit. Selesai. Ulun kan lewat beberapa malam. Akhirnya buka. Tok. Jangan ganggu. Nah gitu. Tok. Buka. Malam ini juga keluar semua. Yang di kamar sini keluar semua. Keluar semua. Yang di malam ini. Malam ini juga keluar. Nang kada umpat bepancu, nang kada umpat bedongnya satu kamar itu berempat. Berdua nang bepancu kamar sabar menyarang rame. Nah itu gara-gara nang berdua ini kan anak juga sekalinya keluar aja pada asrama. Pokoknya bangkok keluar malam ini juga. Tegas. Ulun guru kada ikut peraturan apabila satu membuat kesalahan kena semua. Ingatlah pian nang kayak pen digigitnya samut mambil baygur nama sangkrot. Itu karena al-bala'u idza nazala amma bala itu kalau turun kena semua. Nah, peraturan ambil pelajaran keluar guru syukur ini ke ini sama sedikit. Keluar semua malam itu lah keluar membawa pelajaran di kemana apa kauman enggak apa sayangan kah atau untuk mencari kawanan. Lemari angkut semua diangkut selesai. Lalu ngomong sama ulun, nah ini nih, Din, aku nih dinaik kada ikut kawanan aku di asrama, ikam kan mana guru, kada kawan, ikam kena temui guru, minta pendapat dari sini, ikam kurang baik, tapi bisi kawan sekamar, ya kalau macam bijaksana guru, ditemuilah oleh kawan tadi guru tadi, jadi guru hargai peraturan. Pemutihan dulu sementara. Pemutihan ada juga soalnya pemutihan lah. Bagus juga soalnya pemutihan. Pindah asrama itu. Caranya sebab kalau ikam tetap ke asrama itu peraturan hukum kena lemah. Berarti kawan jadi boleh nang baik. Nah, hukum lemah. Ikam pindah ke asrama ujung pindah ke sini. Supaya kada nampak dari kawan ikam. Ini bagusnya luar biasa. Alhamdulillah. Ibarat orang lain ini apa toh? Gara-gara itu apa? Dimutasi. Ya, dimutasi kan apa? Dimutasi kan? Mutasi itu apa? Jadi dimutasi itu? Ada kesalahan kan apa? Kan dia jual loh. Nah, penyegaran nggak pulang. Nah, lihat jiwa kepemimpinan tuh itu masya Allah. Nah, guru itu contoh Pak Ibu supaya kita hadir nih. Coba bagaimana orang-orang bahari itulah. Apabila kadang mau mengikuti orang-orang bahari yang memimpin yang baik-baik, tiada jauh daripada binasa. Karena binasa hancur. Apakah
hancur daerah itu kada berkah ataukah kepemimpinan itu berakhir kada baik kaina. Dan tiadalah di atas sultan yang adil. Wallahu jamnya sedang sudah untuk sembahyang isya yang ada. Nah, mudahan kita semuanya dari cerita tadi ngambil pelajaran, mudahan pemimpin-pemimpin kita semuanya baik, berkah, dan Allah memberikan rahmat kepada mereka. Hanya daerah yang dipimpin itu pun dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna wa jami'al hadirin wal hadirat sihhan afi wa salama fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.